Oke guys, jadi hari ini kita mau membahas tentang iPhone 6s. Dia error di saat software error di 9, error 9. Tadi udah sempet kita flash, cuman nggak kita videoin. Jadi langsung aja kita bongkar. Untuk 6s biasanya error 9 itu di IC-nan. Oke guys, hari ini kita membahas tentang iPhone 6s. Dia stuck logo baterai. Sebelumnya HP-nya ini stuck logo di stuck logo Apple. Setelah itu tadi kita sudah melakukan software flash melalui TreeTool. Saat proses flash itu error di 9%. Bukan 9%, maaf. Error kode 9, error 9. Kalau untuk menggunakan AC flashnya biasanya itu di 20%. Biasanya kasus seperti ini itu yang rusak bagian IC-nan. IC bagian yang fungsinya itu memori internal ya. Paling bertujuan kita vonis IC-nan terlebih dahulu. Tapi ada juga error 9 ini bisa dari CPU atau bisa dari RAM juga bisa. Cuman langkah awal kita coba ganti dulu nanti IC-nannya. Ini agak ribet ya karena lensa mikroskop itu 0,7. Jadi saat pembongkaran seperti ini itu agak kurang enjoy.
Ini bisa kita lihat dari sini kondisi mesin masih bagus. Ya masih utuh, penutup dan lapisanan juga masih ada. Oke, lanjut. Kita langsung aja angkat isinannya. Sebelum kita lanjut proses pengerjaan, mohon untuk di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa sukai video ini. Dan saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, apabila teman-teman yang ingin mau join grup untuk bertanya-tanya mengenai kasus, misalkan ingin sharing mengenai kasus, bagaimana cara penanganan kasus tersebut, kasus apapun, bisa mengikuti join grup. Cuman ada adminnya, biaya administrasinya untuk aktivasi sebulan. Di situ teman-teman nanti bisa menanyakan semua hal, nanti akan dipandu cara penanganannya. Bebas bertanya. Jika ingin teman-teman berminat ingin join grupnya, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini di bawah. Oke, ini kita lakukan pembersihan terhadap lem yang ada di samping-samping IC. Kita juga di sini membuka kelas privat ya. Kelas privat bagi teman-teman atau yang ingin menjadi teknisi, yang ingin menjadi tukang servis, yang belum punya pengalaman, bisa ikut sekolah kelas di sini dari basic. Jika ada yang berminat bisa langsung hubungi WhatsApp. Dan jika teman-teman ingin kirim-kirim servisan juga bisa langsung WhatsApp saja melalui jalur belakang untuk teknisi lain, melalui jalur belakang yang ingin kirim-kirim servisan. Lokasi servis kita di Bekasi, di Bantar Gebang. Dan mohon maaf untuk pengambilan gambarnya kurang begitu jelas ya, karena manual pakai HP untuk sementara, karena kamera mikroskop kita sedang rusak soket HDMI-nya, entah dari kamera entah dari TV-nya.
Biasanya untuk asinan ini ada yang perlu hanya di rebol, ada yang harus diganti. Cuman kalau untuk sekarang kita coba langsung ganti aja, karena biasanya kalau cuma di rebol itu malah kerja 2 kali, nanti malah bikin lama ya. Ini langsung kita angkat aja. Untuk yang mau aktivasi skematik iPhone juga bisa, hubungi aja langsung ke WhatsApp. Per tahunnya itu 900.000, sudah lengkap dan selalu update. Untuk pengaplikasiannya juga sangat-sangat gampang. Untuk nilai-nilai semua juga ada, syarat kerja juga ada di skematik iPhone ini. Nggak cuman iPhone doang, tapi iPad, MacBook juga ada, cuman nggak terlalu lengkap seperti iPhone. Lebih enak kalau ini tuh di reset dulu timahnya. Jadi kita timpah pakai timah yang low temp. Jadi nanti saat pembersihan itu empuk.
Ini kasus seperti ini tuh sering banget terjadi di all series. Untuk iPhone udah gak jarang lagi. Biasanya penyebabnya bisa karena kepenuhan data, atau bisa jadi karena emang ada bad connect. Cuman sebenarnya sih kalau untuk permasalahan-permasalahan elektronik HP seperti ini tuh nggak bisa diprediksi. Kita bersihkan sisa-sisa lem. Oh iya, kemarin juga banyak yang nanya apa untuk pelatihan privat ya. eh, Banyak yang nanya, Bang, kalau belum sama sekali mengetahui HP atau belum sama sekali pernah main di HP, itu gimana, Bang? Nah, itu juga bisa nanti kita bimbing dari eh, apa dari basicnya, dari ganti-ganti spare part dulu. Itu cuman agak lama untuk pelatihannya, untuk ganti-ganti spare part terlebih dahulu, untuk bongkar-bongkar, pasang baut, itu nanti pelatihannya dari situ dulu. Setelah bisa untuk bongkar-bongkar, untuk pergantian part, baru boleh lanjut ke bagian mesin, menangani kasus mesin IC-IC, bagaimana cara menangani kasus konslet, bagaimana cara menemukan eh, permasalahan yang tepat. Nanti kita bahas semua di sini juga, nanti kita bahas kalau lagi nemu kasusnya. Banyak yang request juga untuk membahas tentang soal bagaimana, Bang, cara membaca skematik ya. Itu nanti kita bahas tuntas di sini secara gratis di YouTube. Makanya teman-teman support terus channel ini, harus di subscribe biar sayanya itu semangat bikin videonya. Nanti pasti kita bagi-bagi ilmu di sini juga. Karena untuk membaca skematik itu sangat penting. Kalau kita menjadi teknisi nggak bisa membaca skematik, gimana mau mengerjakan permasalahannya nanti. Oke, ini udah beres. Terus kita ke isinya. Kalau untuk seri 6S ini masih mudah ya untuk pengerjaanan. Yang kebanyakan gagal itu banyak yang ngeluh teknisi-teknisi. Sebenarnya yang sering terjadi gagal itu di seri X ke atas, itu emang agak sulit untuk mengangkat asinan.
Kita harus benar-benar mengatur dari segi pembloweran, angin, panas, itu harus benar-benar dilatih. Karena untuk seri X ke atas itu eh, boardnya sangat tipis, papan logic boardnya, dan dia kan udah double board atas bawah, dan kebanyakan juga itu tembus, jadinya IC CPU-nya itu mencret. Nah, itu sebenarnya sangat beresiko, apalagi kasus WiFi. Untuk seri X ke atas kan, untuk biasanya kalau masih seri 7 itu kita bisa ngakalin pakai mode purple. Mode purple mempermudah agar tidak mengangkat asinan. Kalau untuk seri X ke atas itu harus mengangkat asinan karena nggak bisa di mode purple. Kalau IC WiFi, itu pun IC WiFi kalau diganti kita harus unlock dulu di asinannya agar serial number IC WiFi-nya itu uh, sama di data NAN-nya. Itu sangat beresiko pengerjaannya.
Cek apa? Ini yang tadi di WA. Kenapa tuh? Oke, kita bersihin dulu timahnya. Oke ya, tadi ini udah kita apa? Kita coba red data, ternyata nodis. Berarti tandanya nodis itu isinan tersebut mati, jadi udah nggak bisa kebaca lagi. Untuk cara mengatasi kasus seperti ini, kita harus mencari data-data seperti serial number dan serial wifi, bluetooth. Itu harus kita cari. Bagaimana mencarinya? Itu ada apa ya? Sebuah aplikasi untuk softwarenya. Bagi teman-teman yang mau tahu apa softwarenya dan bagaimana cara menangani kasus seperti ini, mencari data-datanya, teman-teman bisa langsung join grup WhatsApp. Nanti teman-teman langsung tanya aja kepada saya, nanti saya bimbing dan saya arahin step by step. Nah, jadi memang seperti itu. Kalau misalkan Aisinan mati, jadi kita harus mencari data-datanya terlebih dahulu, baru kita bisa memasangnya kembali. Kalau tanpa data, datanya nggak sinkron, datanya nggak sama, kita pakai data HP lain itu nggak bisa. Nanti dia muncul segitiga merah, stuck di aktivasi. Gitu. Ya, langsung aja nih kita lanjut ke proses pengerjaannya. Gitu. Di subscribe dulu, makanya subscribe dulu. Nah, ini jadi kita siapkan isinan yang kosong. Isinan yang udah kita format. Setelah kita format, itu kita pasang kembali dengan keadaan data kosong. Harus kosong ya datanya ya. Datanya harus kosong. Oh
Oh iya, saya apa ya? Bagi teman-teman yang mau berminat untuk memperdalam ilmu iPhone, teman-teman bisa sekolah di Apple Growak. Ini timahnya udah nggak enak nih. Kita coba pakai timah baru aja lah. Cuman kalau teman-teman berminat di sini tuh privat. Kenapa privat? Kuota pun terbatas agar teman-teman lebih cepat memahami, karena saya fokusnya ke hanya beberapa orang, enggak satu kelas puluhan orang, enggak. Jadi cuma beberapa orang, itu selama sebulan. Nah, selama sebulan pokoknya teman-teman jangan takut, udah pasti bisa gitu, pasti bisa. Nanti kita bimbing, kita arah, dan setelah lulus juga kita pasti support dari jarak jauh. Kita support terus, kita bimbing terus, kita tempel terus sampai teman-teman bisa menangani kasus sendiri, sampai teman-teman udah nggak membutuhkan gua lagi gitu. Kebanyakan seperti itu kan. Soalnya kalau kayak gini tuh kasusnya nggak lain, pasti di situ lagi untuk semua seri ya. Jadi kalau kita udah menyelesaikan satu kasus, itu ilmunya seumur hidup gitu. Nggak perlu kita cari-cari ilmu lagi, ilmunya gitu doang seumur hidup, karena kasusnya ya gitu-gitu doang kasusnya. Ya, yang namanya ilmu itu penting banget, ilmu pengalaman. Kasusnya nggak lain, pokoknya kasusnya kayak gitu lagi, kayak gitu lagi, kayak gini contohnya. Ini sering banget ini kasus kayak gini. Error 9, 4013, 4014. Udah nggak usah diukur-ukur lagi, langsung aja gas Aisinan. Udah ganti Aisinan nggak bisa, CPU. Coba angkat CPU, cetak ulang ACP, tetap nggak bisa juga. Ganti board nggak bisa, berarti RAM. Nah, sebenarnya ini tuh pekerjaan kayak gini susah gampang kalau kita tahu cara pengukuran, kita bisa menganalisis yang tepat, nggak asal angkat IC gitu, nggak asal tebak-tebak IC. Itu gampang sebenarnya, bagaimana cara kita menanganinya saja. Dulu juga saya waktu pas baru awal belajar juga ya kadang nebak-nebak IC. Coba IC ini angkat, coba IC ini angkat gitu. Sama saya juga dulu, cuman seiring berjalannya waktu pasti kita harus mempunyai peningkatan lah agar lebih baik lagi gitu. Karena kalau asal tebak capek. Nyopot IC ternyata bukan di situ. Nyopot IC lain ternyata bukan di situ.
Ternyata cuman di kapasitor. Itu pasti semua teknisi pernah ngalamin kayak gitu. Dan untuk di soal apa ya, di bidang iPhone ini itu sangat recommended untuk menuju masa depan. Walaupun kalian belum cukup modal untuk usaha juga bisa kerja, dan untuk masalah gaji juga itu wah lumayan banget kalau untuk teknisi iPhone. Apalagi kalau teman-teman itu udah apa ya, dibilangnya bisa dilepas lah, udah bisa dibilang kata kasarnya itu jago, udah jago. Itu kebanyakan kita yang request request gaji, bukan bosnya yang menentukan gaji gitu. Udah persenan, ada yang persenan, ada yang request gaji gitu. Jadi ini sangat-sangat apa ya, recommended lah untuk masa depan. Nah, ini saya ngomongin berdasar pengalaman dan berdasarkan pengalaman teman-teman saya juga, hasil sharing-sharing ya, memang kenyataannya seperti itu, bukan cuman iming-iming. Cuman kembali lagi kepada rezeki kita masing-masing. Cuman kalau untuk prinsip saya, kalau kita mempunyai sebuah keahlian ilmu, itu kita apa ya, nggak usah takut untuk nggak dapat kerja gitu, pasti. Karena kebanyakan kalau kayak gini tuh perusahaan yang butuh kita, bukan kita yang butuh dia gitu. Lagi kalau teman-teman udah jago, udah nangan kasus ini tinggal merem doang, saset saset selesai, wah udah itu mah disayang sama bos pasti. Kenapa saya nggak kerja? Karena beda-beda ya, beda orang beda keinginan. Kalau saya lebih baik membesarkan nama saya sendiri, nama toko saya sendiri gitu. Walaupun ya harus merintis dan alat pun seadanya waktu itu, tapi beriring jalannya waktu pasti kita bisa upgrade alat. Yang terpenting itu alat. Kalau kita beli alat itu jangan nanggung-nanggung, sekalian yang bagus gitu, biar nanti kita nggak beli lagi. Cuman paling untuk beli lagi yaitu update-updatean seri terbaru. Kalau seperti softwarenya, seperti produk JC itu ya emang kita pasti selalu harus beli, karena pasti serinya nambah terus, keluaran baru terus. Cuman kalau untuk mikroskop blower gitu mah gantinya tuh beberapa tahun sekali gitu. Dan kayak contoh preheater juga itu sangat mendukung sekali kalau kita mengerjakan kasus. Itu preheater tuh penting, isoket apalagi. Nah ini langsung aja ya, kita coba flash, kita software ulang. Ini kita software ulang, kita coba software ulang. Setelah di software ulang, kita copotin lagi license-nya dan kita
read data-datanya gitu. Saya cuman menjelaskan caranya yang seperti ini aja ya untuk masalah bagaimana cara menemukan datanya itu teman-teman bisa lanjut ke WhatsApp tuh. Ini masalahnya ilmu yang belum tentu teman-teman dikasih tahu walaupun teman-teman sekolah, karena saya dulu juga sekolah nggak dikasih tahu kayak gini. Saya cuma dikasih arahannya doang. Mana nih, Cok? Nah, ini kameranya kita taruh ini aja ya. Ah, ini udah connect. Aduh, ini kabelnya kendor-kendoran, guys. Konektornya ini kendor-kendoran. Aduh. Mana ya? Coba kita coba ganti aja, ganti yang lain. Ininya apa? Konektornya. Yang mau kirim-kirim servisan bisa WhatsApp aja. Servisan yang berat-berat. Seru tuh. Saya seneng yang servisan berat-berat. Dan follow juga Instagram saya, Apple Grok, ada di deskripsi link video ini. Terus TikTok juga di follow biar kita berteman, biar kita bisa saling kenal. Siapa tahu dengan cara kita berkenalan di sosial media itu bisa menjadi partner bisnis atau ya bisa menjadi teman yang baik gitu. Atau bisa jadi jodoh mungkin, kita nggak tahu kan. Wah,
Ini kayaknya sih gagal nih. Kayaknya gagal nih. Senannya jelek berarti nih. Gagal nih kayaknya nih. Ya ini mah gagal guys. Soalnya not connected dia di sini. Harusnya normal mode. Udah kalau udah masuk logo kayak gitu. Kan kita tunggu aja. Tapi gagal ini mah. Nggak semua kasus juga bisa ditanganin kalau emang HP-nya bukan rezeki kita, bukan rezeki yang punyanya. Emang HP-nya udah ditakdirkan untuk ganti. Ya, nggak bisa. Ini berhentinya di RAM lagi. Apa gitu ya? Lu udah ganti konektor. Itu aja. Nyambung putus, nyambung putus. Tuh. Kedengeran nggak guys suaranya? Suara konek ke laptop. Karena mic-nya agak jauh ini. Saya recordnya. Ah, udah ini mah gagal, bre. Aduh, apa kabelnya ya, guys? Aneh banget ini kayak gini. Kita flash ulang lagi aja untuk memastikan. Tuh kan, normal.
Normal mood. Oh iya, kemarin banyak yang request, coba dong bang, hmm, cara jumper jalur CPU katanya. Dan di sini nggak bisa ya guys ya, karena kalau kita ngontenin jalur CPU itu harus pakai kamera mikroskop, sedangkan kamera mikroskop kita tuh mati guys ya, tuh rusak. Jadi percuma kalau manual pakai HP itu nggak akan bisa kelihatan karena kecil banget. Sabar ya teman-teman, ntar ini saya lagi ngumpulin uang buat beli lagi kameranya sama TV-nya juga diambil, ditaruh di rumah buat apa, buat adek nonton TV. Hari ini kita percepat aja lah videonya, di proses ininya lumayan memakan waktu soalnya guys. Nah ini teman-teman, ini udah 94%. Oke, 94%. Sebentar lagi. Lama juga ya guys ya. Biasanya langsung berat kalau udah di 90-an tuh. Berat 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 berat. Langsung gitu guys.
Bila ku ingat tanpamu. Gabut ini gua nungguinnya, guys. Rokok dulu lah. Nah, sukses guys. Oke. Nih durasinya panjang juga nih kayaknya nanti nih. Diupload. Kadang saya tuh bingung guys. Kalau videonya dipotong-potong, yang di shoot inti-intinya doang, nanti teman-teman nggak paham. Cuman kalau durasinya dipanjangin tanpa dipotong-potong videonya, dari awal sampai akhir itu benar-benar real, nggak tanpa dipotong sama sekali, teman-teman pasti gabut tontonnya. Di skip skip, apalagi tanpa suara hening itu gabut banget, itu nggak menarik ditontonnya. Saya juga kalau nonton video tanpa suara hening gitu rasanya pengen di skip skip aja, nyari yang inti-intinya aja, cuman gitu. Saranin dong teman-teman, gimana nih cara agar teman-teman itu enjoy nontonnya gitu. Teman-teman nontonnya resep, dihayati, dicerna, bener-bener difokusin nontonnya, dipelajari bener-bener tuh harus gimana gitu. Jadi ntar saya menyesuaikan dengan teman-teman, keinginan teman-teman seperti apa. Ntar saya pertimbangkan, oh maunya teman-teman seperti ini, oke gitu. Jadi teman-teman bisa request di kolom komentar, komen aja. Atau teman-teman mau request soal mau bahas kasus ini dong bang, bahas kasus ini dong bang gitu. Ntar kita bahas, pasti kita turutin kemauannya kalau ada kasus. Kalau nggak ada kasus gimana mau bahasnya teman-teman. Nah, udah ya. Nah, nih saya mau ngasih tahu membedakan kasus baseband dan membedakan kasus eh, segitiga merah. Kalau kasus baseband itu segitiga biru, kalau segitiga merah itu SN hilang, atau bisa jadi itu jaringan lemah, bisa jadi di wifi-nya lemah atau antena lemah, itu bisa jadi, karena juga sering seperti itu. Setelah di reset HP-nya kebanyakan ya, misalkan orang tersebut mau jual HP, ketika dijual HP-nya di reset itu dia malah segitiga merah. Nah, bisa dari wifi. Caranya gimana bisa tahu dari wifi? Kita di sini
SN tidak diketahui. Cuman kalau SN-nya itu kita isi dengan SN ngasal, itu di sini kebaca pastinya SN. Gitu. Dan di sini nih, ini juga wifi-nya nggak konek-konek guys. Kita coba pakai ini aja, apa? Kita coba pakai kartu. Oh iya, sorry guys, Pak. Oh iya, lupa. Pantesan wifi-nya nggak konek karena serial number wifi-nya itu kan kosong, nggak diisi. Jadinya nggak konek. Aduh, lupa banget deh, sorry guys. Sorry ya guys, lupa guys. Jadinya dia nggak bisa ngebaca karena serialnya nggak ada, serial wifi-nya. Kayaknya bukan punyanya ini. Oh iya, bukan punyanya guys. Gimana ya yang punyanya? Ah, ini dia punyanya. Nah, kita copot aja ah. Ribetin. Ini belum kebaca. Coba kita restart ulang guys. Sebenarnya nggak harus sampai segitiga merah juga bisa di sini doang. Cuman saya mau menunjukkan bahwa segitiga merah gitu. Siapa tahu teman-teman belum pernah tahu segitiga merah itu apa, biar teman-teman tahu. Dan pemakai juga tahu. Soalnya banyak yang keliru pemakai itu segitiga merah dianggap baseband lah. Banyak bang benerin baseband bisa. Fotoin ternyata segitiga merah. Oh ini lemah guys, nggak baca guys. Ya pokoknya, oh ini kebaca nih, kebaca. Oh, kebaca nih. Nah kayak gini, tidak dapat mengaktifkan. Nah ini segitiga merah. Kalau segitiga biru itu baseband. Segitiga merah ingat bisa dari SN, SN kosong, SN tidak sesuai, atau dari jaringan wifi lemah. Gitu. Ya udah ya. Dan kita pada intinya aja kasus yang ingin kita selesaikan di video ini. Saya coba promosikan lagi ya. Bagi teman-teman atau ada yang HP-nya rusak, lokasinya jauh, bisa dikirim, paketin aja melalui JNT. Pakai jasa kurir lain juga boleh, cuman kita sering memakai JNT. Kurirnya udah CS sama toko kita di sini. Tuh. Kurirnya udah CS, jadi kalau setiap ada paket kita, ada pengiriman dari luar kota atau luar Jawa itu diduluin diantarnya sama kurirnya. Kalau udah nyampe gudang Bantar Gebang itu diduluin ngantarnya, dicepetin. Karena gua selalu mesen bang kalau ada paket gua itu duluin ya bang, cepetan bang. Teman-teman bisa kirim pakai JNT, atau kalau misalkan di daerah teman-teman biasa memakai jasa yang lain juga nggak apa-apa. Teman-teman bisa langsung WhatsApp konsultasi terlebih dahulu,
konsultasi mengenai kerusakannya, dan kalau misalkan harga oke, teman-teman bisa langsung kirim aja, ntar minta alamatnya aja ke saya, tinggal WhatsApp tuh. Ini kita angkat lagi ya isinya. Ini juga HP boleh kiriman ini dari Banyuwangi HP-nya. Ini dari orang Banyuwangi. Lebih enak Lux itu pakai suntikan. Jadi kita nggak usah capek-capek harus apa nyocol, noel apa, iya nyocol lah, nyocol kalau nggak bahasa bahasa sininya nyocol. Cuman kalau pakai suntikan itu ini pecah terus. Soalnya suntikannya kaca, pecah terus. Jadi beli terus. Saya males banget jadinya pakai kaca lagi. Udahlah pakai yang biasa-biasa aja. Ribet sedikit nggak apa-apa lah. Penting fungsinya sama. Banyak juga yang bertanya, teman-teman pada ragu mau join grup di WhatsApp, Bang, grupnya berbayar atau enggak? Di sini saya mau jelaskan sedikit lagi. Grupnya itu berbayar ya guys ya. Cukup 250.000 per bulannya guys ya. Bukan saya pelit atau bagaimana guys, ini tentang bisnis. Jika teman-teman join grup bayar 250 juga bagi saya itu sangat berguna untuk teman-teman, karena misalkan teman-teman ada kasus seperti ini, teman-teman bingung mengerjakannya, lalu teman-teman itu bertanya kepada gua, ntar gua bimbing, gua arahin step by step. Setelah teman-teman berhasil mengerjakannya, itu ilmunya pasti dipakai sampai bertahun-tahun, karena kasusnya itu sama seperti itu lagi, dan cara penanganannya, cara menyelesaikannya juga pasti sama gitu. Jadi pasti uh, untuk 250.000 itu enggak rugi ya. Itu teman-teman ilmunya bisa dipakai, bisa dibagi-bagi lagi, agar keberkahannya dapat tuh, agar bisa bermanfaat bagi orang lain kita hidup gitu. Di sini di channel YouTube ini pasti kita bahas, cuman enggak semuanya kita bahas gitu. Ada yang sebagian saya kunci. Kalau teman-teman mau lengkap pengetahuannya apa yang saya kunci ilmunya, teman-teman bisa ikut sekolah di sini, atau teman-teman bisa join grup WhatsApp. Cuman yang di grup WhatsApp itu bagi teman-teman yang sudah bisa melakukan pengukuran, teman-teman bisa melakukan, sudah emang terjun di dunia perservisan. Kalau bagi teman-teman yang baru mau mulai, yang tadinya cuman hanya bisa bongkar-bongkar saja, itu harus datang ke sini ya, harus datang ke sini.
gitu. Saya nggak mau melayani online kursus apa pelatihan online, saya nggak mau karena takutnya nanti teman-teman nggak bisa, kurang paham gitu kalau online gitu. Prakteknya juga susah kalau online, nanti teman-teman jadinya setengah-setengah. Kalau belajar itu jangan setengah-setengah, walaupun jauh juga gas terus aja. Toh cuman sekali doang apa jauhnya. Nanti kalau kita udah, yang penting kita udah tahu dasar basicnya. Setelah kedepannya nanti kita bisa online, bisa tanya-tanya sampai seumur hidup, pokoknya bakalan di backup, di support sampai teman-teman bisa ngerti sendiri gitu. Pokoknya di support, di backup sampai teman-teman bisa. Intinya di sini belajar itu basicnya aja, basicnya sampai teman-teman bisa mengerjakan salah satu kasus. Dan di kasusnya itu kan sangat banyak. Tapi nanti jika di sini pas saat teman-teman pelatihan di sini, terus kita di sini lagi ada kasus, itu nanti bisa teman-teman praktek menggunakan kasus yang di sini gitu. Cuman kalau di sini lagi nggak ada kasus, kasus yang menurut saya pantas untuk diberikan untuk pelatihan teman-teman, itu ya nanti teman-teman cari sendiri kasusnya gitu. Saya pun sama seperti itu. Cuman beda kalau untuk CPU. Kalau CPU itu kasusnya harus bisa di sini. Di sini harus bisa. Kalau nggak bisa nggak boleh pulang. Gitu. Karena CPU kasusnya ya itu aja. Kasusnya untuk pengangkatan CPU apa namanya pembelajarannya lebih sedikit karena ilmunya cuma CPU aja, pembahasannya CPU. Beda sama basic. Kalau basic kan cara menangani kasus ini sangat banyak. Jadi kita di sini menjelaskan, belajarin cara basicnya aja seperti pengukuran, membaca skematik, terus menganalisis dengan yang benar, terus apa? Mencari permasalahannya, terus cara mengangkat IC komponennya, cara menjumper, cara membuat kaki-kaki jumperan, itu belajarnya di sini. Nanti untuk menemukan kasusnya teman-teman bisa bekerja di tempat orang atau di sini, atau teman-teman bisa langsung buka. Yang penting sering-sering praktek terjun ke lapangan, itu pasti semakin banyak kita menemukan kasus semakin kita cepat bisanya. Ntar di backup di sini, di support dari sini. Teman-teman tinggal tanya, Mas, ini saya begini gini gini gini, gimana ya Mas? Saya udah ukur ini, itu tegangannya normal Mas. Saya udah ini tegangannya tetap ini, cuman kok tetap mati ya Mas, belum nyala HP-nya. Gitu. Ntar kita backup di sini, kita kasih tahu arahan. Jadi kembali lagi kepada tadi, untuk grup itu grup grup privat, jadi khusus, grup khusus di situ hanya 250.000 per bulan. Dan semisalkan apa ya, misalkan teman-teman satu orang ada yang nanya kasus mengenai IC cas. Nah, teman-teman kan yang lainnya walaupun nggak ada kasus IC cas, yang lainnya bisa menyimak
terus di screenshot, dipelajari baik-baik, di screenshot, mending di screenshot terlebih dahulu, disimpan di tempat yang aman datanya. Ketika teman-teman dapat kasus mengenai pengecasan, teman-teman bisa langsung membuka screenshotannya atau langsung tanyakan kepada saya gitu. Yang udah join juga kebanyakan cuman ini apa, joinnya nggak lama, itu cuman 2 bulan 3 bulan, lalu abis itu udah, setelah bisa udah tahu cara penanganannya udah nggak join lagi, karena nggak akan bertanya lagi atau udah bisa, udah paham ngerti, ngapain nanya lagi gitu. Dan teman-teman juga bisa membuka, nanti entah teman-teman bisa menjadi membuka kursus iPhone atau membuka grup seperti saya, diturunkan ilmu-ilmunya kepada bibit-bibit generasi muda gitu. Jadi saya hidup bermanfaat bagi orang lain. Oke guys ya, nih kita lanjut ke proses pengambilan data-datanya ya guys ya. Oke ya guys ya, ya guys ya.
Laptopnya berat banget guys ya. Oh. Hmm. Kita connect ke. Nah, ini kita udah dapat datanya. Datanya udah kita dapat. Sebentar. Ya udah kita dapat untuk data-data serial numbernya. Setelah itu langsung saja kita ke isi, ke pengisian, ke isinannya. Apanya? Lah itu lu rasa apa? Oke. Hmm, ini kosong. Kita isi ngasal aja untuk masalah baterai, terus yang lain-lainnya. Serial kamera itu ngasal aja. Ada.
Ini kita kan pakai data serial, nggak tahu ini bekas serial siapa. Ada untuk masalah data ini, yang penting SN itu harus ini, kita yang kita rubah SN, lalu kita wait, terus wifi nya yang bawah nih. hmm. Terus kita wait lagi, terus bluetooth, terus sama iMac. Dan ini color kita rubah jadi rose gold karena HP-nya rose gold, dan modenya kita rubah aja angkanya jadi 3. Terus udah situ kita ini udah di rate, kita cek lagi. Oh ini belum, tadi lupa di rate. Kita rubah ngasal aja juga nggak apa-apa kalau masalah mode. Dah, oke, ini udah kesimpan. Setelah itu baru pemasangan isi ke mesin. Kita cetak ulang ya guys ya. Setelah ini kita ngonten apa ya, konten swapboard. Ini timahnya udah nggak enak lagi nih.
Oke. Apa? Aduh. Kita coba restore ulang aja nih.
Ini wifi-nya sih udah bisa kebaca. Ya, berapa? Oh, bentar ya. Oke ya guys ya, ini udah selesai di restore ulang ya guys ya. Kita coba apakah bisa ya guys ya. Kalau tetap gak bisa berarti SN-nya salah guys ya. SN-nya ngebacanya berarti itu dia baca data yang lama ya guys ya. Nah, ini udah bisa nih ya guys ya. Cuman kita nggak dikasih tahu kode sandinya guys. Nanti kita minta dulu kode sandi sama iCloud-nya. Pokoknya ini udah bisa, tinggal masukin kode sandi doang. Coba admin tolong hubungi ini pemilik HP ini, kode sandinya kamu. Oke, terima kasih, sekian. Kalau dikasih kode sandinya hari ini, ntar kita lanjut videoin lagi biar terbukti bahwa kasus ini selesai. Takutnya orangnya hari ini nggak bales, dikasih sandinya besok. Ya sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Di subscribe dulu atuh sayang ya, support terus, thank you. Oke ya guys ya, ini udah selesai di restore ulang ya guys ya. Kita coba apakah bisa ya guys ya. Kalau tetap gak bisa berarti SN-nya salah guys ya. SN-nya ngebacanya berarti itu dia baca data yang lama ya guys ya. Nah, ini udah bisa nih ya guys ya.
cuman kita nggak dikasih tahu kode sandinya guys. Nanti kita minta dulu kode sandi sama iCloud-nya. Pokoknya ini udah bisa, tinggal masukin kode sandi doang. Coba admin tolong hubungi ini pemilik HP ini, kode sandinya kamu. Oke, terima kasih, sekian. Kalau dikasih kode sandinya hari ini, ntar kita lanjut videoin lagi biar terbukti bahwa kasus ini selesai. Takutnya orangnya hari ini nggak bales, dikasih sandinya besok. Ya sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Di subscribe dulu atuh sayang ya, support terus, thank you.